Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS, dari Gereja Alkitab Allah Esa. Kita akan membicarakan mengenai kebangkitan. Ya. Apa itu kebangkitan pertama? Lalu apakah ada kebangkitan yang kedua? Ya. Kita mulai satu persatu ya, dari kebangkitan pertama. Ya. Kebangkitan pertama hanya ada dua di Alkitab. Ya. Dalam Wahyu 20 ayat 5. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Nah, bicara masalah kebangkitan, ini kan didahului oleh kematian, begitu. Ini loh. Ya. Jadi setelah manusia mati, ya, lalu bangkit, ya, pada kebangkitan yang pertama, itu maksudnya, ya. Bukan kebangkitan kedua itu bukan nanti habis kebangkitan pertama mati lagi lalu bangkit lagi, bukan begitu, bukan itu. Maksudnya adalah kebangkitan pertama adalah kebangkitan di mana orang-orang yang mati dalam Kristus itu yang dibangkitkan. Ya. Jadi orang-orang yang mati di luar Kristus itu tidak dibangkitkan pada kebangkitan yang pertama, begitu. Itu maksudnya. Ya. Nah, kebangkitan yang pertama ini terjadi ya sebelum kerajaan 1000 tahun. Itu ya maksud dari Wahyu 20 ayat 5. Ya. Sekarang ayat yang ke-26 ayat yang ke-6-nya. Ya. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Jadi jelas kan maksudnya bahwa orang-orang yang mati dalam Kristus itu ramai-ramai dibangkitkan dalam kebangkitan yang pertama, itu maksudnya. Ya, dari pembacaan kita tadi itu Wahyu 20 ayat 5 dan 6-nya. Ya. Ini ayat-ayat tentang kebangkitan pertama, ya. Jadi kebangkitan pertama itu orang-orang yang mati dalam Kristus, ya, itu langsung memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Nah, ini apa namanya? Seluruh perbuatan baiknya itu ditukar dengan mahkota. Maksudnya mahkota itu bicara mengenai kekuasaan, begitu, memerintah, gitu ya. Jadi tidak termasuk dalam kebangkitan yang kedua. Jadi kebangkitan yang kedua maksudnya itu bukan mati lagi ya, bukan mati lagi lalu bangkit lagi yang kedua, tidak. Kebangkitan yang kedua adalah bagi orang-orang yang tidak mati dalam Kristus. Dengan kata lain, orang-orang yang tidak percaya Yesus Kristus satu-satunya Allah yang benar, itu dibangkitkan pada kebangkitan yang kedua. Itu begitu jelas kan? Jadi ayat-ayat tentang kebangkitan yang pertama ya,
dalam Matius 16 ayat 27. Anak manusia datang, ya di awannya, akan membalas menurut perbuatannya. Ya, jadi ditukar dengan mahkota perbuatan itu, ya. Dalam Matius 25 ayat 34. Terimalah kerajaan, ya. Itu yang dilambangkan dengan mahkota. Ya. Jadi terdapat dalam Matius 16 ayat 27. 1 Tesalonika 4 ayat 16-17. Orang yang mati dalam Kristus dibangkitkan, yang kedapatan masih hidup, ya, dan percaya Kristus Yesus, maka diangkat langsung ke sorga. Yang mati lebih dulu dibangkitkan. Nah, yang masih hidup langsung diubah. Begitu, langsung diubah. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, 1 Korintus 15 ayat 51-52. Kita akan diubah dalam sekejap. Ya. Tubuh yang dapat binasa ini, ya, diubah menjadi tubuh yang tidak dapat binasa. Ya. Itu ayatnya dalam 1 Korintus 15 ayat 51-52. Juga Wahyu 1 ayat 7, ya, yang keempat, ya. Ia datang dengan awan-awan dan semua mata akan melihat dia, termasuk yang menikam dia. Semua bangsa akan meratapi dia. Anak domba. Amin. Jadi yang mati dalam Bapa itu nggak akan itu dibangkitkan pada kebangkitan yang pertama. Yang mati dalam Bapa itu pasti dibangkitkan pada kebangkitan yang kedua untuk dihakimi. Karena tidak percaya Yesus. Yang mati dalam Kristus itulah yang dibangkitkan pada kebangkitan yang pertama. Langsung. Perbuatannya itu ditukar dengan mahkota. Dengan jabatan. Bahwa dia memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Ya. Lalu pertanyaannya, kapan terjadi kebangkitan pertama? Ya. Ketika sangkakala berbunyi. 1 Tesalonika 4 ayat 16. Ya, itu sangkakala ke-7. Ya. 1 Tesalonika 4 ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. Yang mati dalam Kristus, bukan mati dalam Bapa, apalagi yang mati dalam Allah Tritunggal, nggak ada tuh. Yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ini kebangkitan yang pertama. Kasihan ya, yang mati dalam Tritunggal, apalagi dalam Bapa. Ya, nggak usah kasihan lah. Tegar tengkuk. Oh, sampai di mana tadi? Oh, kapan terjadi kebangkitan pertama itu kan? Tadi ketika sangkakala berbunyi 1 Tesalonika 4 ayat 16. Yang kedua, ketika Yesus selesai menyediakan tempat. Ya, terdapat dalam Yohanes 14 ayat 3. Itu terjadinya kebangkitan yang pertama. Lalu siapa saja yang dibangkitkan? Lukas 13 ayat 28. Abraham, Ishak, Yakub dan semua nabi masuk kerajaan Allah. Mereka semua beriman pada Tuhan, ya, pada Yahweh saat itu, ya. Tak lain tak bukan, dialah Yesus Roh. Ya. Ini terjadi dalam zaman Perjanjian Lama. Dari Adam sampai Maleaki. Ya. Itu yang pertama. Yang dibangkitkan. Yang kedua, terdapat dalam Lukas 1 ayat 46, 47, 49, dan 67. Di zaman Yesus masih bayi, ya, sampai sekitar 29 tahun kemudian, ya, maka harus beriman kepada Tuhan Allah
yang maha kuasa, yaitu Allah yang roh di sorga, yaitu yang namanya Yesus juga. Ya, setelah Yesus naik ke sorga, Yesus memang 100% adalah Tuhan Allah yang maha kuasa. Wahyu 1 ayat 8. Jelas kan? Itu yang kedua ya. Yang dibangkitkan. Yang ketiga, terdapat dalam Yohanes 6 ayat 40. Mereka yang melihat dan percaya kepada anak akan beroleh hidup yang kekal dan dibangkitkan di akhir zaman. Ini terjadi di era Yesus, anak manusia. Ya. Dalam pelayanannya, umur 30 sampai 33 tahun. Ya. Harus percaya pada anak, ya, maksudnya pada Yesus. Ya. Bukan anak-anak, percaya kepada anak. Ya. Anak Allah itu, Yesus, gelar Yesus manusia itu ya. Kalau mau selamat dan dibangkitkan. Itu yang kedua, yang ketiga. Yang keempat, terdapat dalam Markus 16 ayat 16. Siapa yang dibangkitkan? Yang percaya dan dibaptis. Ya. Markus 16 ayat 16. Secara benar, Alkitabiah. Ya, secara benar itu terentang, tenggelam dalam air, lalu dibangkitkan lagi. Di dalam nama Yesus, bukan di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Ini yang akan diselamatkan, ya. Sampai saat ini, era sekarang ini. Lalu yang kelima, siapa yang dibangkitkan? Terdapat dalam Wahyu 20 ayat 15, Wahyu 21 ayat 27, dan Lukas 10 ayat 20. Ya. Untuk era segala zaman, dari dahulu ya sampai selamanya, untuk bisa dibangkitkan maka kita harus tercantum di dalam kitab kehidupan. Ya. Itu yang kelima. Yang keenam, terdapat dalam 2 Timotius 3 ayat 15. Harus beriman kepada Kristus Yesus, bukan kepada Bapa. Maka kita memperoleh keselamatan itu. Ini ayat-ayat Alkitab. Yang ketujuh, 1 Tesalonika 4 ayat 16. Diakhiri dengan menjaga iman dan mati dalam Kristus, maka akan dibangkitkan. Pada kebangkitan yang pertama, ya, langsung memerintah bersama Kristus dalam kerajaan 1000 tahun. Nah, lalu apakah ada kebangkitan kedua? Ya. Alkitab menulis ya, kematian kedua, bukan kebangkitan kedua. Manusia mati hanya satu kali dan satu kali bangkit, hidup kekal bagi yang percaya Yesus. Ya. Bagi yang tidak percaya Yesus, maka akan satu kali bangkit dan dua kali mati. Ya. Mati yang normal nih, ya. Waktu jadi manusia mati normal. Lalu yang kedua, mati kekal. Mati yang normal itu berpisah antara roh dengan jiwa dan tubuh. Dan mati yang kekal itu adalah binasanya roh dan tubuh. Dan maksudnya binasanya nyawa dan tubuh. Dan disiksanya roh di neraka. Itu yang kematian yang kedua. Apa? Ya, itu kematian yang kekal. Ya. Nah, sekarang kita lihat dalam Wahyu 20 ayat 14 dan Wahyu 21 ayat 8. Ya. Itulah kematian yang kedua, lautan api dan belerang. Ya. Semua roh orang yang tidak percaya Yesus ya dari segala zaman diserahkan, maksudnya di store gitu kan ya bahasanya, ya. Dibangkitkan dari 3 tempat roh orang tidak percaya, yaitu dari laut, ya, dari maut dan kerajaan maut. Ya, terdapat dalam Wahyu 20 ayat 13. Lalu dihakimi memakai semua kitab mereka masing-masing. Dan hasilnya semuanya ke neraka. Ya. Wahyu 20 ayat 15. Itulah yang disebut penghakiman rame-rame semua agama. Ya.
khusus roh dari alam maut yang ngaku-ngaku Kristen, ya, kencang sekali teriak-teriak, ya, Tuhan, Yesus Tuhan, ya. Tapi mereka menolak Yesus satu-satunya Allah, ya. Maka dihakimi, ya, dengan cara dilihat di kitab kehidupan, gitu. Ada kan namanya? Oh, nggak ada. Nah, langsung mereka itu masuk neraka. Inilah yang namanya penghakiman domba kambing. Nah, yang domba masuk surga. Yang kambing, yang menolak Yesus adalah Tuhan Allah satu-satunya, itu Kristen kambing terkutuk, langsung masuk neraka. Mana Bapak nolong? Teriak-teriak dong minta tolong sama si Bapak. Kalau Bapak itu Allah. Ya kan? Sebab itu, ya, percaya Yesus Kristus, ya, itu masuk dalam kebangkitan yang pertama. Tidak dihakimi lagi. Kenapa? Karena namanya tercantum di dalam kitab kehidupan anak domba. Amin. Kiranya apa yang saya sampaikan ini dapat menggugah Bapak Ibu sekalian untuk terus menyampaikan juga kebenaran firman Allah ini kepada mereka yang mencari kebenaran. Bahwa mereka juga harus membaca Alkitab dan juga menyembah Yesus satu-satunya Tuhan Allah yang benar. Seperti Bapak Ibu yang sudah dicerahkan oleh Tuhan Yesus Kristus yang adalah Roh Kudus. Shalom.